Banyak mitos-mitos beredar melakukan proses mediumisasi atau uji nyali di sini tidak ada yang kuat sama sekali. Dan memang di sini ada penjaganya. Saya lihat tadi di sini pertama udah disambut dengan seperti macan tutul. Kita akan berkomunikasi dengan makhluk. Allah Akbar. Kalau mau terlihat harus khusyuk. Kalau mau kuat harus siap dibentuk. Dia yang amanah, maka dia akan selamat. Dia yang tidak amanah, nanti akan merasakannya sendiri. Bisa, tapi tunggu tanggal mainnya. Ya, kita sekarang menuju lokasi Caringin Kurung ya Pak? Ya. Caringin Kurung di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ini sebuah pohon beringin kan? Ya, Caringin itu artinya beringin. Oh, kenapa dibilang beringin Caringin Kurung? Ya, dulunya itu memang ada pohon beringin. Sekarang masih ada pohon. Masih ada pohon. Kenapa kok dianggap keramat? Itu di situ ada buyut-buyut yang dulu yang karbon di Kelurahan Cerdang. Ada buyut yang buyut gantang ya ada. Oh, ada makamnya? Ada. Oh. Silsilah dari Caringin Kurung ini adalah bahwa pohon beringin itu sangat besar. Dia seperti mengurungi wilayah. Di situ ada makam buyut. Makanya disebut beringin kurung. Jadi mengurungi makam-makam yang ada di situ. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan kita sudah berada di lokasi pemakaman. Ini kalau nama pemakamannya apa Pak? Pemakaman umum Kelurahan Cirendang. Pemakaman umum Kelurahan Cirendang. Nah, di pemakaman ini ada sebuah tempat yang dianggap keramat di sini dan punya mitos yang sangat kuat, namanya adalah Caringin Kurung. Nah, bersama saya sudah ada Bapak Obay. Bapak Obay. Beliau adalah tokoh Ketua RT. setempat, ketua RT dan juga pemelihara apa Pak dari. Saya di kelurahan sebagai kasih staf pemerintahan, Bu. Oh gitu, baik. Ini Kang Andre yang membawa kami kemari untuk dilakukan penelusuran. Sebentar ke Kang Andre dulu, apa alasannya Kang Andre? Ya, terima kasih. Saya membawa tim ke sini karena memang banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat, terutama masalah beringin kurung di sini. Ini banyak sekali media-media televisi yang sudah syuting melakukan proses Liputan. mediumisasi juga ikutan Oh, iya. di sini untuk mengungkap sebenarnya sejarah apa yang ada di sini. Nah, banyak mitos-mitos beredar yang melakukan proses mediumisasi atau uji nyali di sini tidak ada yang kuat sama sekali. Oh gagal ya? Gagal, dan infonya memang penunggu goib ini sangat kuat sekali. Makanya kita untuk meluruskan atau menguak misteri ini, kita coba sebenarnya apa yang ada di sini gitu untuk diungkap. Jangan sampai simpang siur di masyarakat, nanti hal-hal yang negatifnya saja. Kita ungkap yang baik-baiknya, karena di sini ada juga karuhun-karuhun atau leluhur Cirendang. Oh, jadi ada makam leluhur di sini. Iya. Baik. Ini saya mau ngasih tahu ke Sobat Mata Langit bahwa di lokasi pemakaman ini kayaknya bersatu dengan kebun ya, karena di sini saya lihat ada pohon-pohon apa Pak ini singkong, kemudian ada pohon pisang. Terus yang saya aneh ini ada pohon satu nggak ada daunnya sama sekali. Pohon apa ini Pak? Pohon itu mati, Bu, kayaknya. Nah itu dia, mati tapi kok masih tegak berdiri ya, aneh ya. Nah, kalau Pak Obay sendiri Pak bisa diceritakan sejarah dari tempat ini, kenapa kok dianggap keramat Pak? Menurut Bapak? Kalau itu kan sejarahnya dulu ya, Cirendang, kebetulan saya nggak tahu sih dulu mah, Bu, masalah itu deh. Oh, kalau Ya, itu pohon. ada sesepuh sih yang lebih tahu. Oh, tapi kalau makam karuhun di sini memang Ada, Bu, makam itu ada buyut Mangkubumi, buyut Jejem, buyut Gantang, itu ada sebelah sana, Bu. banyak ya? Pemakaman banyak ya. Oh, baik, nanti Panglima akan memimpin kita sekalian untuk ziarah dulu ya. Nah, ini kita didampingi oleh Pak Rizky. Terima kasih ya Pak Ya, sudah
mengawal tim Mata Langit selama liputan di lokasi-lokasi bersejarah di Kabupaten Kuningan ini. Nah, Panglima bisa disampaikan sambil kita jalan masuk ke dalam, sambil Panglima cerita ya yang terlihat apa saja. Boleh, yuk. Kita akan menemui Pak Lurah dulu sebelum Panglima memantau energi yang ada di sini, juga makhluk gaib yang tak kasat mata. Pak Lurah sepertinya sudah menunggu kehadiran kita. Assalamualaikum. Nah, ini dia Pak Lurahnya. Boleh ya? Izin Pak. Pak Lurah, saya Ratna Listi. Pak Kuswara. Gimana? Seperti yang disampaikan Kang Andri sebelumnya ya. Hari ini mau mengadakan liputan untuk mengungkap tempat bersejarah di sini. Tadi Pak Obey mana ya? Oh ya. Apa kita langsung ke sana Pak? Boleh. Sambil, oh ya ini Panglima Pak, udah dikenal kan ya. Yuk sambil jalan Pak. Pak Lurah, kalau boleh diceritakan sejarah dari tempat ini bagaimana? Konon dulunya gini Mbak, waktu itu zaman berdirinya Cirendang. Agak keras sedikit boleh Pak, Cirendang namanya. Iya, berdirinya Cirendang ini karena leluhurnya di sini. Karuhun dari apa? Cirendang. Pendiri Cirendang. Pendiri wilayah ini. Di Cirendang ya. Oh iya. Cirendang ini para pendirinya di sini. Namanya siapa? Kalau kami udah ada di sana namanya. Bukan ini. Buyut Mangku Bumil Bedale, Buyut Jajam, Buyut Gantang, sama Buyut Pandai. Sini dulu aja Mbak. Ya. Oke, sebelum kita masuk Panglima, silakan Panglima untuk dipantau yang terlihat makhluknya apa dan energinya bagaimana. Ini kayak ini ya, namanya kayak bukan kayak orang dari Jawa gitu ya. Kalau saya tangkap secara batin gitu. Kayaknya kayak walau alam bisawab ya, nanti mungkin akan terungkap sejarahnya, tapi saya ngerasain tuh arahnya dari timur nih menuju kemari gitu. Oh, namanya memang itu Pak, Buyut Pandai dan Buyut Gantang. Nama asli beliau? Iya. Oh. Ya. Tapi yang diketahui Bapak, beliau asli mana? Leluhurnya ini? Kalau ini berkaitan dengan berdirinya sejarah Kuningan Pak. Iya, tapi asalnya beliau belum diketahui ya? Saya tidak tahu pasti beliau dari mana leluhurnya, cuman dulu orang tua saya ini berkaitan dengan berdirinya Kuningan. Iya baik. Terus ini juga ada nama lagi Panglima? Iya. Iya, ada 4 bulan lebih. Berarti ada 4 lekaruhun? Ada tempat. Kalau sebelah kiri ini namanya ini. Kita sambil masuk Pak ya, sambil Bapak tunjukin. Ya. Silakan Pak. Kalau sebelah kiri namanya Pandai, Buyut Gantang sama Buyut Pandai. Kalau sebelah ini Buyut dalam Mangku Bumil sama Buyut Jajam. Yang katanya beringin itu yang mana ini? Caring. Oh 2 toh. Ya. Oh 2 ya. Dulu itu waktu zaman dulu ketika saya masih kecil tempat ini suka dipakai pertapa. Oh baik. Maaf Pak, ada Panglima. Suka dipakai pertapa Pak sama orang kebetulan. Jadi saya punya ngasah ilmu lah ya kebanyakan di sini ya. Kebetulan kakek saya punya cerita dari sini. Kakek saya punya cerita dari sini. Kebetulan Beliau termasuk yang ada buyut saya di sana tuh. Oh itu buyutnya Bapak. Ada yang terpisah tuh, yang terpisah. Yang terpisah. Iya. Namanya siapa? Bapak Hurip. Oh. Kalau untuk mendoakan kita sebaiknya di tempat yang mana? Soalnya kan ada beberapa terpisah gitu. Ya, Di sini, di sini Salah nggak satu apa-apa, di sana nggak apa-apa. Satu tempat nggak Panglima apa-apa. sebaiknya di mana? Jadi ya nanti kita atur ya. Memang sebelumnya kita akan berdoa dulu. Dan memang di sini ada penjaganya. Saya lihat tadi di sini pertama udah disambut dengan seperti macan tutul. Ya. Ada macan tutul yang Betul. terlihat. Habis itu yang di Betul. sana ada kuda putih. Saya lihat juga. Habis itu di pohon ini ada nenek-nenek. Itu terlihat saya. Betul ya Pak? Kalau macan tutul Bapak pernah ditampakin? punya ilmunya buyut saya. Yang macan tutul. Oh mungkin juga. Informasi saya ngobrol sama Pak Lurah, ada barangnya juga yang dipegang sama Pak Lurah. Apa itu? Bukan sama saya, orang tua saya. Keluarga Pak Lurah. Peninggalan dari Soalnya karuhunnya. biasanya kan yang udah-udah di Jawa Barat sini kan saya nemuin macan tuh yang lumrah yang biasa tuh ya, yang loreng-loreng panjang. Kalau ini bukan yang loreng panjang, yang tutul-tutul, yang bulat-bulat itu badannya, lorengnya. Tuh, Tutul ya dulunya kayak gitu ya. kayak Orang citah tua gitu. saya pernah diikuti. Kalau dia panggil, ikut
ikuti dari belakang. Datang. Iya, iya. Terus sosok apa lagi yang terlihat nama Panglima? Di pohon ini ada kerak juga, saya lihat tadi barusan. Yang paling tinggi pohon ini kayaknya. Yang di sini dia tadi posisinya di sini. Oh, yang daunnya paling banyak. Ada seperti yang jaga ular juga, siluman ular besar di sini. Jadi banyak sekali ya kalau saya sebut satu persatu. Tapi salah satunya itu. Di antara makhluk-makhluk itu energinya bagaimana? Apakah semuanya positif atau yang ada yang negatif juga atau gimana? Yang saya rasakan sih ini positif sih ya, yang saya rasakan, tapi nggak tahu walau alam bisa nanti mungkin kita bisa telusuri lagi ya. Nah, kalau Pak Koswara sendiri ada pengalaman nggak Pak yang di luar nalar sebagai cucu dari seseorang yang berilmu gitu? Katanya melakukan. Ada waktu kecil saya waktu masih saya kecil tuh kakek saya suka manggil datang. Datang. Tapi di sini? Apa di rumah? Di rumah. Oh, di rumah. Nah, Pak Koswara waktu itu umur berapa? Waktu kakeknya manggil Saya masih pendamping kelas goib. 2 SD kalau 3 SD kalau nggak salah. Bapak sempat melihat itu? Betul saya melihat. Oh, Melihat, tapi nggak depan kita. iya. Kalau depan kita pasti takut saja. Iya, iya. Pasti di sampingnya. Kan dia kan makhluk halus jadi mungkin Iya. bayangan ya Dan gitu. ini barusan saya terlihat lagi di sini tuh kayak ada batu mustika ya di pohon ini. Bentuknya bulat begini kayak mutiara gitu. Warna-warnanya hampir warna-warnanya sama mutiara. Salah satunya udah dipegang sama orang tua saya. Oh gitu. Bapak simpan sekarang? Simpan. Warnanya apa, Pak? Besi kuning. Tapi Bapak selama menyimpan itu nggak pernah ada apa keluhan apa ya? Nggak ada. Panglima kita ziarah dulu, Iya, mendoakan. ziarah dulu kita. Di mana? Sini? Sini aja ya. Iya. Duduk. Ayo Pak. Disapuin dulu. Oh, Disapuin dulu biar bisa duduk. oh iya ya. Terima kasih ya. Sambil nunggu dibersihin, saya mau nanya Pak. Ini informasinya banyak dari beberapa masyarakat. Izin Pak, izin. Katanya Pak, banyak sekali di sini dari media-media televisi mengadakan uji nyali, uka-uka. Nah, bahkan banyak juga katanya yang sering disalahgunakan untuk media pesugihan gitu Pak. Itu kan negatif tuh Pak. Iya, iya. Nah, makanya kita datang sini ingin meluruskan Pak. Iya, betul. Jangan sampai simpang siur, malah dipakai di sini buyut asli Cirendang tapi disalahgunakan gitu Pak. Betul. Apakah betul seperti itu Pak? Harus diluruskan itu ya. Yang Gimana Pak? maksudnya yang negatif-negatif itu untuk pesugihan gitu. Enggak ada di sini, tidak ada. Jadi justru kalau ini yang penyebar Islam di Cenang ini ya para ulama ini. Tapi yang Ikut ini lah. cerita waktu ada liputan media terus diadakan uji nyali tapi pada gagal itu Bapak pernah dengar nggak? Saya belum pernah dengar. Sebelum saya nggak pernah ada Malah informasi. pada ini katanya Pak, pada tidak kuat katanya Pak. Gagal Memang semua. sering itu sering. Pernah ada orang sini juga mencoba di sini. Ya nggak tahan. Nggak tahannya tuh Pulang. bagaimana Pak? Godanya itu yang datangnya tuh. Mungkin dia datang ke sini untuk cari mustika atau niatnya mungkin Pak ya. Tahu tak? Dan lihat orang kan Dulu dalam orang hati sering nggak gunakan, tahu. Pak, waktu ketika musim nomor ke SD Oh, togel, iya. Dulu sering disalahgunakan. Jadi orang-orang kesini untuk nyari togel. Dulu Walah. itu sering disalahgunakan banyak Nah, seperti berarti itu mungkin banyak. karena nggak kuat tuh gitu Pak. Udah ditampakin sama makhluknya Pak. Kalau udah nggak benar. Yuk kita ziarah dulu. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa'asim dakhalahu wa qrim wujudahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Wala haula wala quwwata. Sadaqallahul-azim. Astagfirullahaladzim. Oke, kita akan berkomunikasi dengan makhluk. Allahu Akbar. Makhluk ada di sini. Lepasin. Tulangnya kena ini tembok.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Kok dia nyamperin Pak Lurah ya? Ya. Pak itu nyamperin Pak Lurah, Pak. Nyamperin Pak Lurah. Sampurasun. Salam saha. Salah siapa juga? Kembangkan nama apa? Kembalikan nama. Oh, kembalikan. Abah, punten. Mungkin itu kalimat yang beredar itu yang negatif itu. Oh iya iya. Ya, berarti tadi minta dikembalikan nama baik di sini gitu. Karena banyak yang kalian tak mengetahui apa isi hati dari manusia yang datang Enggak mau Pak, biarin Pak. tempat ini. Iya iya. Kamu menyebarkan agama, meluruskan keyakinan yang berbeda, tapi saat ini mereka mencemari. Memang terkadang selalu saja dari bangsa kami mengganggu tempat kami. oh, berarti ada makhluk yang nggak baik juga yang Menunggangi. mengamuflase tempat ini, memanfaatkan tempat ini. Gitu. Apa yang mereka pengaruhi terhadap orang-orang yang datang, atau memang ada orang yang sudah berniat tidak baik, lantas mereka menyesatkan juga gitu daripada makhluk-makhluk yang tidak baik itu. Mereka meminta yang seharusnya tak mereka pinta. Seperti apa? Apa yang diminta? Contohnya? Apa itu? Oh, Kekayaan. Ya makanya pesugihan itu. Pangkat, jabatan. Iya banyak ya Pak. Jadi Terus kepercayaannya gimana? Kok minta jabatan kemari? Lah, Minta itu jabatan kok ke kuburan? Itulah kami dulu meluruskan Ya, dengan tujuan keringat agar mereka tak keluar jalur. dari tidak. Oke. Panglima tadi Panglima bilang makhluknya macan kuning ya. Tutul. Tutul warnanya kuning apa putih? Enggak tutul, macam tutul. Bilang ya. Cetah. Iya, ini ada bulunya, akhir warnanya kuning. Ini kayak gini. mereka meminta Minta apa? pada Bangsa. bangsa kami. Tapi ada memberikan sesuatu tidak, berupa sajen atau apa, atau buat perjanjian dengan bangsa Bangsa jin yang kafir. kami membawa manusia itu ke dalam alam kami, Habis itu? diperlihatkannya kilauan emas itu Dikasih lihat kemewahan biar teriming-imingi ya. Terus yang sesungguhnya itulah ujian manusia, Ujian. godaan bangsa kami yang selalu ingin menyesatkan manusia. Ya. Jika kau menyayangi lalu bersihkanlah tempat ini. ini ke Pak Koswara. Iya bener namanya ya, Iya. Pak Koswara. Ini pesannya kalau Tak bisa menutupi tentang itu, bahwa tempat ini didatangi manusia yang ingin mengambil jalan dengan walaupun hanya ingin sebuah jabatan. Ya justru kedatangan kami kemarin untuk membantu Pak Koswara membersihkan nama leluhurnya gitu loh Aki. Mudah-mudahan tayangan ini nanti
banyak ilmu gitu sehingga yang nonton tercerahkan gitu. Benar gitu ya? Doakanlah yang seharusnya kalian doakan. Jadi adabnya gitu kalau ke makam. Kau meminta pamrih dari bangsa kamu. Maaf Ki. Jika kau turun dan ikhlas, maka akan ada Imbalan hadiah dari Allah. sayangilah Sayangilah leluhurmu. Ya, maaf Ki, mau nanya. Tadi kan Bang Lima tanya yang datang ke sini itu bagi makhluk-makhluk yang menyesatkan tuh disuruh bawa apa? Apakah mereka juga minta sesaji? Kan harus ada ya Pak, semacam timbal balik ya. Ki, ini udah bukan Aki lagi ya? Tadi itu apa, Maong yang mendampingi leluhurnya ya? Ini bukan. Assalamualaikum. Sampurasun. Maaf, ini dengan siapa? Oh, mungkin jabatan mungkin ke Pak Suara kan menduduki, beliau kan punya. Jagalah amanat itu. Sini Pak. yang sangat berat Beban. Suatu beban Yang berat yang ada di pundak, ada di pundakmu. sebagai lurah kan harus mengayomi masyarakat ya, gitu. Kenapa kok dibilang beban yang sangat berat Ki? satu keputusan yang salah maka akan berat hisabmu. Oh, hisab seorang pemimpin itu maksudnya ya? Kan baru Pak. Oh, baru toh? Jaga Baru terpilih berarti? Enggak, PNS tuh. baik-baik besi kuningan Minta dirawat besinya yang disembuh Bapak. Bapak boleh tanya kalau ada yang belum dipahami? Tanya aja toh. Oke, lele. Astagfirullahaladzim. Belum ditanya namanya udah pergi beliau. Allah Akbar. Astagfirullah. Ada ganti lagi nih. Ular. Ini siapa? Assalamualaikum. Kamu Allah. nggak suka kedatangan kami? Oh, ini makhluknya kurang baik nih. mana kelak Minta kelapa. Kelapa. Mana kelapa katanya? Aqua, mau nggak aqua? Kita Aqua bawanya ada nih. mineral, Air air putih. sehat. Buat apa minta kelapa Ki? Emang ada ya yang hijau. bawa? Selain kelapa apa lagi maunya? Memang ada yang sudah Selain, bawa kelapa. selain kelapa apa lagi? Minta apa lagi Ki? Coba biar tahu kita. jangan Cerutu. engkau campur urusan bangsa. Jangan pernah ikut campur katanya. Kalau kamu menyesatkan gimana nggak ikut campur? Biarkan manusia dalam kesesatan. Biarkan manusia dalam kesesatan, justru kita nggak akan membiarkan kok. Terus berarti Aki ini yang menyesatkan manusia, membisikin bahwa kalau datang ke sini bisa mendapatkan kekayaan dan jabatan itu Aki ya? Ular. Ular. Oh, bilangnya apa kalau makhluk kayak gini nih? Kamu gitu aja lah ya, namanya setan. Hah? Akan melimitnya Menurut siapa? manusia itu membawa kepalang. Manusia yang melakukan ritual dililit dibawa ke alamnya. Gimana caranya? Memang sudah banyak yang melakukan kayak gitu di sini. Mungkin dia semedi tapi jiwanya dibawa ke sana kali. Udah banyak ya korbannya. Astagfirullah. Allah, astagfirullah. Ganti lagi ini. Tuhan membersihkan nama kami. Insya Allah. Karena kau salah satu bagian dari kami. Tapi bener ya, berarti ada makhluk jahat itu ya Ki? Itu tadi itu. Masuk Iya. Tolong orang Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia Jarang banget nih macan. berwibawa. Oke, Aki Karhunnya sudah pergi. Sekarang kita akan melanjutkan komunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Jadi kayak yang terakhir datang itu menegaskan gitu Pak, bahwa ayo, ayo bersihkan gitu. Iya Pak, kita pindah ke sana Pak. Kita ngobrol dengan makhluk di badan Ismi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, Bapak dipanggil Gus. Pak Guswara. Sarang saya ini. ya. Dari di dia teh aya opat, 4 Karhun. opat buyut. Buyut. Ari upami teh beki bahasana kieu. Opat sadulur 5 panca. Ari opat-opat nate ieu sadulur kabeh. Ki buyut dalem mangku bumi. Nyahoon saha? Siapa beliau Pak? Siapa? Ari secena jelema nu kuat teu Maaf nih. kebisaeun mangku. Nu ngaranna teh mangku bumi. Bumi di pangku. Karena Makanya. nama itu teh Berkaitan. tahta. Oh. Mangku bumi itu teh Iya. jabatan. Pantesan orang kesini nyari jabatan. Dia itu orang-orang petinggi. Saha deui? Nu kadua, Buyut siapa Cicem ya? Pandi, Buyut Pandi. nyahoon saha? Siapa? Maaf, ini apa Aki? Ini Oh Nini ya Nini, oke nih. Buyut Cicem siapa nih? jadi kunci di sini adalah ayah kibu. Jejam, saha deui? Mangku Bumi, Pande, Pande, Gantang, Buyut. tantang ayah atina eta teh. Apa artinya nih? Jadi kesatuan dari keseluruhan itu adalah kekusuhan, pembentukan, dan penglihatan. Arti dari jejem, Gantang, gantang, Mangku Bumi, Pande. pande itu adalah pembentukan besi, Oh iya Pande besi namanya kan. ahli Oh, membuat senjata. macam empu gitu. Kalau di Jawa. Gantang nyaho, Apa tahu Pak? Gantang apa artinya? Ada berarti. Sagantang. gantang dan jejem itu adalah kusuk, biar terlihat. Ari jelema teu kusuk, teu bakal katempo. Artinya kalau yang nggak kusuk nggak akan. Dengan kekusuhan ibadah, maka dia akan melihat jalannya, Hmm. melihat dirinya, melihat Tuhannya. Itu arti ketiganya. Nih maaf izin boleh nggak bahasa Indonesia nih biar pada paham nih. Maka keterkaitan dari 4 nama Makasih. itu itulah namanya. Dia yang membabat tanah ini dulu, Iya betul yang menemukan wilayah ini kan ya. tapi beliau bukan dari tanah ini. Nah itu masih penasaran aslinya mana beliau Yang ini? mempunyai jabatan Mangku Bumi adalah Amengkurat dari tanah Jawa. Kok bisa sampai sini ya? Itulah perjalanan hidup manusia. Lahirnya di mana, matinya di mana, kawinnya di mana, jodoh di mana. Tidak ada yang tahu Misteri ilahi. karena semua atas kehendak Sang Kuasa. Allah. Bahasa Mangku Bumi itu biasa digunakan oleh orang-orang dari tanah Jawa, bukan Pasundan. Itu beliau lahir di Jawa. Dia di sini bersama kerabatnya yang menemani itu. Dalam rangka apa dulu beliau kesini nih? Ya peperangan. Oh perang ya zaman itu. Zaman kerajaan ya? Iya. Maka keterkaitan dengan senjata, kekuatan, ya memang iya. Karena Ki Buyut Pandai itu pandai membuat pusaka. Pantesan saya lihat tadi kayak ada Pandai itu adalah Sini. ahli. apa Ali pedang bikin apa tombak yang Apa sangat kujang tinggi. janjan? Apa tuh ini yang di situ nih?
Bukan, kayak Apa ya? tombak tapi Keris. keris ya. Tapi besar sekali. Jawa kan keris. Arang berarti. Besar panjang. Keris. Keris yang panjang. Itu punya siapa nih? Tengah Keris ini. itu. Ya, Ki Buyut. Oh. Mangku Bumi. Berarti orang-orang yang kesini juga selain minta jabatan, kedudukan, kekayaan, ada yang mau narik pusaka juga ya nih ya? Ya, itulah keinginan orang masing-masing tentang sesuatu yang memang dia merasakan ada kekuatan. Karena tidak semua orang merasakan itu. Ada sebagian manusia menganggap kita biasa saja. Tetapi ada yang merasakan bahwasanya ada yang tertidur di tempat ini. Jadi bagaimana dia merasakannya? Maka saya beritahukan itu. Makna dari 4 yang kalian kenal itu, itulah dia. Mempunyai keahliannya masing-masing. Itu 4 itu pas dari satu zaman ya nih. Karena begini, kalau manusia hidup di dunia ini tidak mempunyai pegangan hidup, dia akan selalu jatuh dan terbawa angin. Manusia itu nyata, benar tidak? Berwujud, sempurna, punya anggota tubuh. Berarti kan wajib untuk dilihat, khusyuk. Kalau tidak khusyuk, tidak akan sempurna dalam pekerjaan, benar tidak? Dalam hubungan, dalam peribadahan nu penting. Ari jelema nu ibadah, Allahu Akbar, aku maha engke hayang kaditu. Sholatnya Kusun teu, ingat ke mana-mana. berarti tidak sempurna. Kalau mau terlihat harus khusyuk. Kalau mau kuat harus siap dibentuk seperti besi yang akan dibuat pusaka itu sendiri. Tempat ini bermakna bagus. Jangan menyepelekan dari sebuah nama. Nama adalah doa. Doa adalah tujuan dan harapan supaya tercapai segala yang diinginkan. Ini mau nanya, 4 uyut itu apakah mereka tuh seumuran atau bagaimana? Atau mereka Tidak turun-turunannya? seumuran tapi berdekatan. Oh, berarti satu zaman ya? 4 sahabat berarti. Bukan saling apa turun-temurun gitu, bukan ya 4 itu? Kamu tahu apa tentang mereka? Yang Bapak ketahui apa Pak Kus tentang uyut-uyut itu? Dulunya di sini ya, sudah pendiri di sini. Oh, yang diketahui bahwa 4 orang itu adalah tokoh yang mendirikan wilayah ini, itu aja sih. Ini Ya itulah. berarti mereka berteman. Tidak ada yang bisa menghalangi siapa yang datang ke suatu daerah. Karena setiap tanah di muka bumi ini adalah Milik Allah. Ya betul. Kalau di antara 4 itu yang karuhun langsung Pak Kos siapa? Ada siapa nih? Dia warga di dia nih. Ini ada yang dilihat sepertinya nih. Tapi kok ngeliatnya ke atas pohon ya? Enggak, Bukan ya? Keluarga. Maaf ya nih kalau terganggu nih. Nu aya jelema nu datang ka dieu. Ya. Aya makhluk yang mau membuat jelek tempat ini. Oh, dia mau melakukan fitnah makhluk Ada itu. orang yang hadir di sini Membisik-bisikkan yang udah punya niat. bahwa harus mengangkat semua pusaka ini agar terjadi kegaduhan. Wih, hebat atuh. Ada yang Saha eta nih. ada yang mau ngedeketin. Tahu hati orang ada yang tahu. Di sini makhluknya datang. Itu pada saat sekarang sudah Enggak. tidak lagi. Oh iya. Zaman dulu Pak Lila. Karena banyak peristiwa. Dijewer. Oh, cara jewernya bagaimana kalau ada yang niat nggak baik? Jadi ingat pesan dari buyut-buyut untuk warga di sini. Ya, ini ada pesan nih Pak. Pak Kos. Ya. Apa pesannya nih? Nih ini punten maaf nih Pak Lurah mau nanya tentang pusaka. Pusaka yang dipegang sama orang tua saya harus di mana keluarnya. Beliau dititipin nama Ada Karuhun. pesan katanya Jadi suruh kakek saya dirawat. turun ke ibu saya sekarang dipegang iya. Iya benar, keris ternyata bukan kujang. Karena dikatakan tadi
bahwa Ki Buyut yang membuat pusaka itu Pandai ya. memang senang membuat keris, tidak yang lain. Jadi kalau memang amanah, ya terima saja. Tetapi ingat, jangan membelokkan keyakinanmu bahwa keselamatanmu, rezekimu, matimu, kekuasaan, jabatan, semua milik Allah. Anggap itu sebagai sesuatu benda yang penuh kenangan perjuangan pada masa itu. Jadi kekuatan itu tergantung dari batinmu. Jangan dibelokkan batinmu. Khusyuk kepada Sang Kuasa. Dulu dipegang sama kakek saya nih waktu zaman Belanda. gerombolan Oh. zaman PKI. Oh, oke. Kebetulan kakek saya pemimpinnya, PKI. Pemimpin yang Dia pemimpin memerangi. pasukan yang melawan. Oh, yang melawan PKI. Terus? Dia selalu bawa itu barang. Kakek saya bilang ini keselamatan, bukan untuk berbagi. Karena Memang ini senjata. terbukti. Iya, kan memang itu terbukti. Ketika Senjata. kakek saya duduk berjalan paling depan, di depan ada gerombolan tembak, tidak kena. Yang kena justru yang di belakang. Karena ketika pada masa itu membuat senjata bukan sekedar membakarnya saja, tetapi jiwa harus bersih, pikiran harus bersih, agar apa yang diniatkan terbentuk suatu kekuatan yang baik sebagai perlindungan. Karena perlindungan yang utama adalah kekuatan para malaikat Allah. Tidak sembarangan membuat senjata pusaka itu. Iya. Butuh waktu. Ya, butuh waktu dan ketekunan. Jadi peganglah, tetapi tetap kuatkan, kusyukkan hatimu untuk melihat Sang Kuasa. Maaf nih, mau nanya, itu makhluk yang mengganggu itu apa saja wujudnya? Selain ular yang tadi menghadang dan menuduh Panglima ikut campur. Karena mereka yang tidak senang tentang kebenaran pasti akan marah terhadapmu. Oh gitu, karena kita ingin meluruskan ya, dia nggak mau ya. Dia maunya tetap dikenal tempat ini tempat untuk dapat pesugihan dan jabatan gitu. Nah itu dia yang wujudnya minta tolong dibersihkan namanya ya. Tidak dipungkiri ada yang Datang dengan niat. sini ya, niatnya ingin apa? Mau jabatan, ada memang ada. Karena Itu dianggap mangku, Pak. Mangku kan. Mangku bumi. kan Mangku itu jabatan. iya. karena memang tidak mudah memangku bumi. Berat, jabatan itu tidak mudah. Tanggung jawab berat. Tapi apakah ada yang terkabul Pak, yang Bapak ketahui? Yang kesini niat? Ada sih. Kalaupun iya, tergantung dari pembawaannya, tergantung dari tanggung jawabnya. Dia yang amanah, maka dia akan selamat. Dia yang tidak amanah, nanti akan merasakannya sendiri. Iya. Berarti itu karena memang Allah mengizinkan ya, bukan karena dia minta di sini terus digabungkan sama makhluk yang di sini ya? Bisa, karena Allah itu memberikan keleluasaan bagi setiap umatnya. Ya. Berarti kalau masyarakat awam kan sebagian menganggap bahwa yang memberikan itu adalah uyut gitu, yang memberikan kekayaan dan juga jabatan, pada makhluk itu yang membisikin ya. Jabatan bisa kau paksakan untuk kau raih, tapi keselamatan tidak bisa kau pegang sendiri tanpa adanya Allah. Karena Allah lah yang memberi keselamatan itu sendiri. Mau bersembunyi dimanapun kau, tetap ada perhitungan dari setiap perbuatan. Karena Allah tidak pernah memejamkan matanya walaupun sedetik. Jadi apapun akan terlihat sesuai amal perbuatannya. Nah ini misalnya nih ada yang datang ke sini minta jabatan, dia yakin makhluk, Silakan. ya misalnya dia yakin makhluk di sini Bisa. yang memberi,
Nah ternyata dia benar-benar mendapat jabatan itu, padahal kan itu dari Allah. Tapi dia tetap meyakini bahwa Tadi sudah kukatakan Yang ngasih- bahwasanya bisa saja kalau sudah kau pegang, bagaimana kau membawanya? Benar tidak? nanti keselamatannya nanti belum Tergantung dari diketahui. dirimu sendiri. Mudah mendapatkan jabatan di dunia ini dengan cara yang licik pun bisa. Karena setan bermain. Tapi dalam perjalanan kita nggak tahu ya Nyi. Kau benar dengan pembicaraanmu. Bisa, mudah, cepat, tapi tunggu tanggal mainnya. Kau akan merasakan hasilnya, wahai manusia. Permainanmu adalah perangkapmu. Takutnya ntar ujung-ujungnya ketangkep KPK gitu loh Nih. Aku tak mau turut campur urusan kalian sendiri. Ya ini kan biar dapat pembelajaran dari tempat ini maksudnya gitu Nih. Bangsa lelembut senang dengan jabatan, mengiming-imingi manusia. Bahkan kakak beradik pun bisa saling membunuh untuk mendapatkan tahta dan kedudukan. Bener ya. Dan itu sudah terjadi sejaman dulu ya Nini. Kau tahu, anak Nabi saja bisa digoyahkan untuk saling membunuh, apalagi manusia biasa. Kisahnya siapa? Habil dan Hobil saling membunuh kak saudara. Nih, sekarang sangkut pautannya dengan tempat ini. Jadi ini berhubung ada Pak Lurah nih sebagai sesepuh di sini di aparat pemerintahan Cirendang. Baiknya bagaimana nih biar masyarakat tuh jangan sampai berpikirannya negatif lah. Jangan sampai Jangan terjerumus. sampai terjerumus lagi terhasut dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Yang kalian harus ingat, sesuatu yang terkubur adalah masa lalu. Masa lalu tidak bisa dilupakan begitu saja. Karena masa lalulah yang membawa kalian ke masa kini. Lalu bagaimana untuk menghargai tempat ini? Bukan kalian menuhankan tempat ini, tetapi ingatlah 4 tokoh tadi sebagai ilmu untuk kalian. Itulah pusaka yang sebenarnya untuk masyarakat di tempat ini. Ketika 3 sudah kalian pegang, maka kalian dapat memangku bumi ini. Bumi yang terakhir. 3 itu yang pertama apa Nyi? Cijem, Gantang, satu lagi apa? Pande. Pandai. Kerja keras, kusyuk dan terlihat. Kerja keras, kusyuk dan terlihat. Setelah itu baru memangku bumi. Baru kau bisa memangku dunia ini. Ibarat Menggenggam dunia dalam genggaman. genggamanmu. Bukan dunia yang memelukmu. Kerja Kaulah keras. yang menggenggam dunia ini. Bukan dunia yang menggenggammu. Kau akan sesak nafas nanti. Iya ya, orang kalau diperbudak harta jadi masalah untuk diri sendiri dan keluarganya. Ingat pesan leluhurmu, Kus. 3 hal tadi yang harus kau pegang. Kau harus kerja keras. Bentuklah dirimu. Tahan panas kau. Kusyuk dalam ibadahmu. Kusyuk dalam pekerjaanmu. Kusyuk dalam tanggung jawabmu. Agar semua bisa terlihat bahwasannya dunia sesungguhnya sangat kecil di matamu. Kerja keras, kusyuk, terlihat hingga dunia dalam genggaman. Sudah mengerti. Pak Angkus ada yang ditanyakan lagi apa sudah paham? Semakin tinggi api semakin berkobar. Iya Pak. Itu tahan panas Pak. Api yang kecil Semakin tinggi api. bisa kita injak dengan kaki. Api yang membesar tidak akan ada yang sanggup. Berarti harus Butuh banyak air untuk memadamkan. Air pun tak dapat memadamkan. Yang bisa memadamkan apa nih?
masuk ke liang lahat. Hanya tanah yang bisa memadamkan kobaran api. Iya, benar. Karena tanah bisa meredam air dan api. Dan air dan api. Harus mati dulu dong. Biar Api dikubur. neraka nih ceritanya, bukan Panas api dunia kan? lagi. Api neraka. Apa yang neraka? Asumsi deh. Bapak ada yang ditanya lagi nggak? Udah banyak bicara tak baik. Iya. Ini barangkali ada pesan terakhir nih buat Pak Lurah nih. Sudah aku katakan. Tadi barusan yang umpan. Paneta. Kalau untuk Ya, warga, untuk warga nih barangkali Kerja menyangkut keras. Pak Lurah nih untuk khusyuk warga nih. terlihat. Mumpung lagi ngumpul nih. Habis itu dunia dalam genggaman. Hidup adalah perjuangan. Hindari bermalas-malasan. Ya. Kerja keras tanpa ibadah tidak akan bisa menjadi berkah. Benar tidak? Benar. Betul. Ketika manusia sudah melakukan dua hal, kerja keras dan ibadah, maka semua akan terlihat di hadapanmu. Dia yang menipumu akan jelas terlihat. Dia yang bersungguh-sungguh kepadamu akan jelas terlihat. Karena dengan kekhusyuan. Karena dunia ini banyak tipu daya. Teman belum tentu baik. Iya. Suami istri belum tentu sesurga. Iya. Assalamualaikum. Ya, namanya belum Baru ditanya nanya, nih ini siapa. siapa? Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk gaib penjaga dari Caringin Kurung ini. Kita juga sudah sempat bertatap muka dengan makhluk yang jahat yang suka mempengaruhi dan menghasut manusia. Dan akhirnya kita dapat pesan yang baik dari sosok nenek-nenek penjaga tempat ini yang tidak lain juga leluhur dari Pak Koswara. Pak Koswara, apa kesan-kesannya setelah ikut penelusuran dengan mata langit? Alhamdulillah, ini menjadi kesempatan bagi kami, ini pengalaman bagi kami tentang leluhur kami. Semoga dengan kedatangan tim ini membuka hati, membuka mata seluruh warga Cerendang untuk tetap menjaga, melestarikan apa yang kita miliki di tempat kita ini. Semoga tempat ini menjadikan tempat budaya kita, tempat leluhur kita untuk tetap mendoakan para leluhur kita agar beliau pulang ke rahmatullah itu bawa iman Islam hingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ahli surga. Juga Amin. kita sebagai para Turunannya. dapat mengikuti ajaran-ajarannya untuk kita laksanakan bersama. Semoga di tempat ini kita mendapat keberkahan gitu. Amin, amin ya. Kang Andre, apa kesan-kesannya? Ya, terima kasih. Kesan hari ini saya sangat benar-benar luar biasa plong, terus tahu persis dengan simpang siur masyarakat, ataupun sampai saya mendengar dari masyarakat tetangga desa juga mengatakan bahwa Beringin Kurung, karena Beringin Kurung ini nggak jauh dari jalan raya. Iya, Nah, ya. itu saya yang mendengar dari informasi itu, saya ingin tahu. Makanya kenapa saya sampai hadir ke sini, karena saya sering lewat jalan raya, kok itu ada beringin yang gede gitu. Ternyata setelah saya tanya, mitos-mitosnya katanya kebanyakan dipakai yang hal-hal negatif. Nah, saya ingin tahu, maka dari itu kami mengajak tim datang ke sini betul-betul supaya terungkap. Jangan sampai simpang siur di masyarakat. Ya. Nah, akhirnya kan kita terbuka sekarang. Istilahnya di sini jangan sampai disalahgunakan, dipakai dengan hal-hal yang baik, yang betul sesuai syariat Islam. Dan di sini betul-betul leluhur-leluhur di sini adalah perjuangan zaman dulu. Nah, itu makna yang paling saya dapat di sini, ya alhamdulillah semua terungkap gitu. Dan saya juga menarik benang merah dari yang diceritakan oleh Nini tadi. Kan ada cerita bahwa yang uji nyali di sini ada yang ganggu. Mungkin Betul. hatinya ada niat tertentu, kan kita nggak tahu Betul, ya. betul. Tapi saya yakin kalau niat kita baik mendoakan, nggak akan ada yang ganggu. Buktinya tadi kita mendoakan juga aman semua ya, alhamdulillah. Bapak silakan disampaikan ininya, kesan-kesannya Bapak, kan Bapak ngikut. Oh nggak mau? Ibu kan tadi melihat, apa kesan-kesannya? Boleh Bu, mewakili. Gimana pendapatnya? Baik. Ya. Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya memang ini tokoh zaman dulu ya, memang bisa jadi panutan kita.
bisa jadi apa ya, mereka itu membawa nama dan membawa makna gitu dari perjalanan kehidupannya hingga mereka meninggal dan dikebumikan di tanah ini. Ya sebagai contoh bahwasanya kita pasti akan sama nasibnya dengan mereka, cuma waktu aja yang mengatur kapan kita berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah makam atau kuburan itu sebagai contoh bahwasanya manusia yang hidup tidak kekal. Segala sesuatu yang hidup pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Jadi jangan makam atau kuburan disalahgunakan, didatangi untuk meminta-minta jabatan, apalagi meminta kekayaan, sementara dia saja sudah di dalam tanah, sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa apa-apa. Kita datang nih secara akal logika, minta jabatan, minta kekayaan, itu kan gila kita berarti sudah. Akal kita sudah tidak jalan. Nah, karena apa? Karena hati kita sudah dikotori oleh iblis. Apabila hati telah dikotori oleh iblis, maka akal pikiran jadi tidak sehat. Dibilang gila tapi waras, dibilang waras tapi sebenarnya sudah gila. Hati-hati dengan hati dan pikiran kita sendiri. Itu saja pesan saya. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Jadi ada keluarga yang itu menyaksikan reaksi gitu badannya sudah mual. Kita lagi didoain. Sekarang sedang dinetralisir sama Panglima Langit dan sedang didoakan. Bismillah. Nih. Beliau timnya itu ya dari apa namanya, dari pemerintahan kelurahan, Jadi memang kalau mengunjungi tempat-tempat yang punya energi yang besar tuh kita harus jaga-jaga diri gitu, maksudnya mungkin kalau fisik kita sedang kurang baik ya banyak berpikir aja dan nggak diganggu yang lain. Gimana Pak? Apa? Duduk Pak. Banyak sekitar Pak. Pulangnya kapan? Besok Cirebon lah sih. Buyut itu. Oh Pak, ambil di tangan, dikira tangan. Kalau di ubun-ubun dikit kepala, ubun-ubunnya terus dikit. Nah, Ini nanti airnya kalau tinggal dikit isi lagi, jadi biar air doanya awet agak lama. kalau dari tadi sebenarnya udah berat, ya udah berasa tahan, gitu kan? Udah diam terus ya. Udah diam. Bapak gimana sih tadi? Tiba-tiba apa rasanya Pak? Panas. Tiba-tiba panas dari depan. Itu pada saat masih syuting? Belum selesai syuting? Belum. Mau nikah gitu Pak. Tapi ketahan di sini. Oh iya. Kenapa? Iya. Enggak ada. Pertamanya mah panas di sini sih. Pindah ke sini. Berat di kepala berat. Pertama panas di pundak. Iya di sini, yang sebelah sini. Pas ke si Akang pindah ke sini, panas. Berat di kepala. Itu udah selesai syuting, kita foto bersama. Bapak ikut foto bersama tadi? Nah, habis foto bersama itu tiba-tiba mual. Mual kayak ini. Tapi nggak bisa keluar soalnya di sini tuh. Di sini. Terus waktu di terapi Panglima apa rasanya? Udah dingin aja. Udah tadi panas dipegang Panglima dingin. Habis itu tadi sempat keluar tapi cairan. Nggak keluar sih. Oh nggak keluar. Nggak keluar. Oh. Tapi sekarang bagaimana rasanya? Udah agak plong sekarang. Alhamdulillah ya. Ya udah kalau gitu Pak jaga kesehatan ya. Semoga sehat terus. Ya.